Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Pak Puji akan memberikan materi berkaitan dengan memahami metode estimasi biaya. Di mana dalam memahami metode estimasi biaya ini akan dibagi menjadi 3 pertemuan ya. Jadi untuk siswa-siswiku nanti ada 3 video yang akan kita kirim berkaitan dengan memahami metode estimasi biaya. Oke, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas berkaitan dengan pengertian metode estimasi biaya, jenis perhitungan estimasi sumber daya proyek ya. Itu tolong dicermati dengan baik siswa-siswiku. Nah, yang pertama berkaitan dengan pengertian estimasi biaya. Oke, untuk siswa-siswiku, pengertian estimasi biaya adalah proses meramal atau memperkirakan biaya dan waktu untuk menyelesaikan berbagai aktivitas proyek. Bisa juga adalah memperkirakan kemungkinan jumlah biaya yang diperlukan untuk suatu kegiatan yang didasarkan pada informasi yang tersedia pada saat itu. Atau juga salah satu proses utama dalam proyek konstruksi untuk menjawab berapa besar dana yang harus disediakan pada sebuah bangunan. Nah, untuk estimasi biaya sendiri dilakukan menjadi 2 cara. Ya, ada anggaran kasar sama anggaran biaya teliti. Kalau anggaran biaya kasar atau biasa disebut dengan taksiran itu adalah sebagai pedomannya digunakan harga satuannya tiap meter persegi luas lantai. Jadi, namun anggaran biaya kasar dapat juga sebagai pedoman dalam penyusunan RAB yang dihitung secara teliti. Yang kedua, anggaran biaya teliti. Proyek yang dihitung dengan teliti dan cermat sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat penyusunan anggaran biaya. Selanjutnya, dari tujuan estimasi itu sendiri, untuk mengetahui harga bagian atau item pekerjaan sebagai pedoman untuk mengeluarkan biaya-biaya dalam masa pelaksanaan. Selain itu, supaya bangunan yang akan didirikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Nah, fungsi estimasi biaya sendiri itu sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan dan sebagai alat pengontrol pelaksanaan pekerjaan. Dari tujuan dan fungsi ini harus saling terkait. Nah, yang berkaitan dengan sumber daya proyek. Nah, untuk sumber daya proyek ini ada beberapa. Yang pertama adalah manusia. Nah, manusia itu sendiri ada tenaga ahli proyek, tenaga kerja terampil, tenaga kerja kurang terampil. Jadi manusia terbagi menjadi 3 item. Selanjutnya ada money atau uang. Sumber daya yang berikutnya adalah material atau bahan. Ada mesin, ada metode, cara ya, dan waktu. Jadi sumber daya proyek ini semuanya harus terkait, saling terkait. Jangan sampai nanti dalam pekerjaan sebuah konstruksi bangunan ini tidak saling terkait. Nah, di pertemuan pertama ini berkaitan dengan metode estimasi biaya nanti akan dilanjutkan di pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Saya kira saya sekian untuk materi pada pertemuan yang pertama ini. Nanti agar lebih jelas dan lebih paham, silahkan kalian browsing di internet. Karena apa? Pemanfaatan IT, pemanfaatan teknologi pada saat ini dalam masa pandemi corona itu betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Saya kira saya sekian pada pertemuan pertama kali ini. Terima kasih, selamat malam dan selamat belajar kembali pada pertemuan berikutnya. Saya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.